Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Mohon maaf saya terlambat ya. Tadi seingat saya sudah bikin link Zoom ya, tapi ketika saya buka tadi kok nggak ada. Mungkin saya lupa. Akhirnya saya bikin lagi baru. Terus saya ngirim pesan via Telegram. Tapi kok nggak ada yang join. Untungnya oleh ketua kelas diingatkan sudah ada link Zoom-nya gitu. Jadi link Zoom-nya yang lama sepertinya saya sudah bikin, cuman entah kenapa ketika buka kok nggak ada. Oke, kita langsung aja ya. Jadi jangan lupa untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang bertanya atau menjawab meskipun keliru itu saya catat ya dan menjadi poin keaktifan. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu klasifikasi. Nah, di pertemuan kali ini materi kita adalah klasifikasi dan classification tree. Nah, klasifikasi itu merupakan salah satu bagian dari data mining ya. Jadi saya review lagi ya bahwa untuk database itu berbeda dengan data mining. Kalau database outputnya adalah informasi. Kemudian data mining itu outputnya itu pengetahuan ya, atau pola-pola dari data. Ya, jadi misalnya untuk sistem informasi akademik, nah itu kan ada database-nya ya. Sudah lama, mungkin sudah lebih dari 10 tahun UNED melakukan sistem menerapkan proses sistem informasi akademik yang online. Nah, data yang tersimpan kan banyak ya datanya di database-nya UNED. Nah, kalau kita hanya menggunakan SQL database ya output-nya itu cuma informasi. Jadi misalnya rata-rata IP misalnya semester genap tahun ajaran 2017-18, rata-rata IP semester ganjil, berapa mahasiswa yang lulus, terus berapa misalnya jumlah mahasiswa Fasilkom yang nilainya di atas B untuk mata kuliah tertentu, tahun ajaran tertentu. Nah, itu bisa kita cari pakai informasi ya. Tapi kalau pakai data mining itu outputnya adalah pola atau pengetahuan. Ya. Ada yang bisa memberi contoh pola itu seperti apa? Silakan. Apakah pola itu? Nggak ada? Ya, jadi misalnya untuk yang sistem informasi akademik itu kan ada catatannya mahasiswa yang kena DO atau enggak. Nah, itu kan bisa kita cari polanya, ya. Sejak UNED berdiri sampai saat ini itu kan mungkin ada berapa persen yang kuliahnya enggak selesai. Nah, kita bisa mencari polanya. Jadi gimana sih pola mahasiswa yang nantinya DO? Bagaimana pola mahasiswa yang nantinya kuliahnya tepat waktu? Seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang bisa dicari menggunakan SQL. Misalnya dari catatan BMG, Badan Meteorologi, tiap hari BMG itu mengumpulkan data suhu, kelembapan udara, curah hujan dari berbagai macam sensornya. Nah, kalau pakai data base biasa atau SQL, mungkin kita bisa tahu misalnya rata-rata curah hujan tahun 2020, rata-rata suhu bulanan tahun 2021. Tapi kita nggak tahu, atau kita tidak bisa mencari misalnya pola misalnya suatu hari itu akan hujan atau tidak, nah, kan nggak tahu kita. Tapi kalau pakai data mining, nah itu bisa ya, kita bisa mencari polanya. Nah itu perbedaan output dari data mining dengan database. Ya. Nah,
Data yang kita pakai itu untuk classification itu namanya dataset, ya. Jadi sebelum mencari pola dari suatu kelas, nah kita harus punya datasetnya dulu. Dataset itu harus dari kenyataan, ya. Kenapa? Karena kita mencari polanya. Kalau datanya data buatan, polanya juga pola buatan juga akhirnya. Kalau Anda misalnya ingin tahu, ingin bisa membedakan profil nasabah yang kreditnya macet dengan pembayarannya lancar, nah Anda harus mengumpulkan dataset dulu dari banknya, dari histori banknya, ya. Nah, nggak boleh Anda misalnya datanya data dummy, karena kalau data dummy ya polanya nggak jelas nanti. Harus dari kenyataan, sehingga Anda betul-betul bisa tahu polanya yang nasabah yang lancar bagaimana, nasabah yang nakal bagaimana, ya. Nah, ini contoh data dataset, ya, dataset yang digunakan sebagai dasar untuk pencarian pola, ya. Jadi ada bagian atribut, ada bagian kelas. Nah, di sebelah kanan ini kelas, ya. Ada yang bisa membantu? Apa sih perbedaan antara atribut dengan kelas? Silakan. Apa perbedaan atribut dengan kelas? Nah, kalau kelas itu merupakan hal yang ingin kita cari polanya. Ya, jadi misalnya kita ingin mencari pola bagaimana sih orang yang kalau pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Nah, ini contoh datasetnya, contoh pembelian kendaraan bermotor secara kredit, ya. Bagaimana sih pola orang yang curang? Cheat yes, cheat itu kan curang, ya. Cheat yes. Gimana sih orang yang nantinya angsurannya lancar? Cheat no. Cheat itu kan curang, ya. Kalau cheat no artinya jujur dia. Kita ingin bikin aplikasi itu, aplikasi yang bisa menebak calon pembeli kendaraan itu, misalnya dia itu jujur apa curang, ya. Nah, untuk itu kita harus punya dataset dulu, ya. Jadi kita cari di historis perusahaan. Jadi misalnya ini dealer sepeda motor, di historis perusahaan daftar transaksi, ya. Dari sana kan akan sudah ketahuan, kan sudah ketahuan, sudah terjadi itu, ya. Transaksi mana yang cheat-nya yes, transaksi mana yang cheat-nya no. Nah, itu adalah kelas, ya. Jadi kelas itu yang kita tentukan sesuai tujuan apa, ya, tujuan kita. Kita ingin mencari pola dari apa. Nah, itu yang kita jadikan kelas, ya. Kemudian untuk atribut itu merupakan data-data yang kita anggap relevan, ya, berpengaruh pada kelasnya, pada cheat-nya. Nah, di sini contohnya atributnya apa? Refund. Refund itu pengembalian pajak, ya. Yes itu punya pengembalian pajak, no tidak, ya. Kemudian marital status. Nah, marital status dianggap relevan, ya, dengan kemungkinan atau peluang apakah seseorang itu nanti angsurannya lancar atau tidak. Terus taxable income, penghasilan, nah, itu juga dianggap berpengaruh. Nah, ini dataset ini dikumpulkan dari kenyataan, ya, jadi dari historis. Jadi contoh misalnya data nomor 3. Nah, maka di dealer tersebut pernah terjadi orang beli kendaraan bermotor secara kredit, ya. Orang yang beli refund-nya no. Kemudian marital statusnya single. Kemudian taxable income-nya 70.000. Dan ternyata setelah berjalan ketahuan bahwa dia cheat-nya no. Nah, itu makna data yang nomor 3, ya. Cheat-nya no itu artinya apa? Lancar, angsurannya lancar. Terus misalnya baris ke-10. Nah, baris ke-10 itu mewakili satu transaksi, ya. Orang yang beli refund-nya no. Jadi dia nggak punya pengembalian pajak. Kemudian marital statusnya single, ya. Penghasilannya $90.000. Nah,
Dan ternyata setelah berjalannya waktu ketahuan bahwa dia cheat-nya yes. Ya, jadi dia nggak lancar atau menunggak pembayarannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh datasetnya. Jadi intinya data mining itu mencari pola atau pengetahuan ya, pola-pola dari data. Kalau database biasa, SQL itu mencari informasi. Nah, kalau pola itu nggak bisa dicari menggunakan perintah SQL select, from, where itu nggak bisa ya. Harus pakai data mining. Kemudian yang kedua, ini ya, untuk mencari pola kita harus punya dataset. Nah, dataset itu harus kenyataan, nggak boleh data dummy atau bikinan. Ya, karena apa? Karena kita mencari polanya, ya, cari polanya. Jadi misalnya kita ingin membedakan antara orang yang angsuran kreditnya lancar dengan nggak lancar. Ya kita harus mencari apa transaksi-transaksi peminjaman atau pembelian secara kredit yang sudah terjadi dan sudah ketahuan dia lancar atau tidak. Harus dari kenyataan. Ya. Nah, dataset itu ada dua bagian, ada atribut, ada kelas. Yang kelas itu satu kolom sebelah kanan ya. Kelas itu merupakan apa? Pola yang ingin kita cari. Di sini kan kita ingin mencari pola bagaimana orang yang beli kendaraan bermotor secara kredit, kalau yang curang bagaimana, kalau yang lancar bagaimana. Terus kalau atribut-atribut, nah itu apa? Merupakan data yang kita anggap berpengaruh. Misalnya di sini refund, marital status, taxable income. Ya. Satu baris itu menunjukkan satu data. Jadi sudah terjadi itu. Ya. Dan kita sudah tahu kelasnya berdasarkan kenyataan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Oke, sebutkan NIM-nya 4 digit terakhir. Ini kelas apa ya? B ya? Iya Pak. Pak permisi, ada dua orang yang bertanya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya mau tanya NIM 1022 Pak. 1022 Tiara ya. Iya. Silakan. Iya. Jadi itu tadi kan kalau misalnya yang mengenai kelas itu hal yang akan diidentifikasi polanya. Ya. Nah, berarti ketika kita sudah mendapatkan dataset itu, pertama yang kita identifikasi itu kan kelasnya ya Pak. Itu apa ada hal-hal kayak misalnya kalau entitas itu di database entitas kan ciri-cirinya itu misalnya kayak harus abstrak, terus habis itu kata benda atau gimana. Nah, kalau di bagian dataset ini ketika kita menentukan kelasnya itu apa ada kriteria tertentu Pak? Oh, enggak, itu kalau akal sehat saja ya. Jadi seni untuk data mining itu penentuan datasetnya baik kelas maupun atributnya seni. Cuman untuk yang kelasnya itu sesuatu yang ingin kita tahu polanya. Ya. Contoh. Anda ingin tahu polanya kira-kira suatu pernikahan itu akan langgeng atau mengalami perceraian lah. Ingin tahu. Nah, maka Anda harus melihat histori ya. Histori mungkin Anda pergi ke KUA atau pengadilan agama. Di sana kan tercatat banyak pernikahan kan. Dan juga kalau bercerai kan juga di KUA dicatat. Jadi kita tahu pernikahan mana yang kelasnya langgeng, mana yang kelasnya bercerai, seperti itu. Nah, itu untuk kelasnya. Jadi penentuan kelas itu sesuai tujuan Anda. Anda ingin tahu misalnya kriteria atau pola pernikahan yang langgeng atau bercerai. Nah, itu kelasnya ya. Kemudian untuk atributnya itu merupakan hal-hal yang Anda anggap berpengaruh. Misalnya tingkat pendidikan, latar belakang sosial, kemudian pekerjaan misalnya, dan seterusnya. Nah, itu Anda kumpulkan juga. Jadi misalnya di KUA Kecamatan Patrang lah, Anda mendapatkan dataset misalnya 1000. KUA itu data mulai tahun 60-an itu, 50-an itu masih ada ya. Jadi Anda mendapatkan misalnya catatan 1000 pernikahan. Kita bisa tahu statusnya sudah cerai apa langgeng di sana. Soalnya kalau cerai ya harus ke KUA juga gitu. Nah, kita bisa tahu kelasnya ya di sana. Untuk pernikahan yang nomor 1
gimana atribut-atributnya, misalnya latar belakang ekonominya bagaimana, kita bisa. Jadi bukan dalam pengertian tabel-tabel seperti di database ya, tapi disarikan dari tabel-tabel yang ada di database. Ya. Jadi untuk penentuan kelas maupun atribut itu akal sehat. Ya. Kira-kira hal apa saja sih yang berpengaruh terhadap nikah itu langgeng atau tidak? Nah, itu akal sehat. Tabelnya data mining cuma satu ya, jadi tidak dipecah-pecah pakai normalisasi, enggak. Penentuan kelasnya dan atribut-atribut apa yang dipakai untuk memprediksi itu sepenuhnya akal sehat ya. Seperti itu. Jadi ini bukan tabel dalam bentuk seperti yang di database, bukan. Tapi disarikan dari data-data yang ada di database, seperti itu. Jadi untuk melengkapi ini mungkin Anda harus bikin query dulu. Misalnya kan data-datanya sudah tersimpan. Oke, yang lain mungkin ada yang tanyakan? Tadi Siap, ada. Pak, sudah dipahami. Terima kasih, Pak. Oke. Kayaknya tadi Saya nomor... izin. Ya, berapa NIM-nya? Saya 1109. Oke, 1109. Fahrul, Iya. silakan. Kalau dalam pembuatan dataset itu kalau atributnya kalau umpamanya lebih banyak itu apa lebih bagus datasetnya tersebut? Gini, kalau atribut itu terlalu banyak jelek, ya. Tapi terlalu sedikit juga jelek. Jadi nanti ada tahap yang namanya fitur subset selection. Jadi misalnya kita mengumpulkan atribut banyak banget, ya, 20 atribut misalnya. Nah itu kalau kita pakai semua, ternyata untuk pencarian polanya sulit ya. Akurasinya ternyata rendah. Nanti ada proses namanya fitur subset selection. Pemilihan fitur atau atribut tertentu yang berpengaruh. Jadi kita mungkin ambil 5 atau 6 dari 20 tersebut. Yang bisa menghasilkan tingkat pola yang paling bagus. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan dari data mining itu nyari pola ya. Bagaimana pola atau ciri-ciri customer yang pembayarannya lancar atau chipnya no. Bagaimana model atau pola ciri-ciri customer yang pembayarannya menunggak ya, atau chipnya yes. Ya. Jadi kita nggak mencari misalnya berapa persentase yang chipnya no, berapa persen yang chipnya yes, enggak, itu pakai SQL itu. Berapa rata-rata penghasilan orang yang chipnya no, berapa rata-rata penghasilan orang yang chipnya yes. Bukan seperti itu diselesaikan pakai SQL ya. Tapi kalau data mining, untuk yang chipnya no itu kira-kira polanya itu seperti apa sih pola atributnya. Untuk yang chipnya yes itu seperti apa. Nah itu tujuannya ya. Jadi kita menggali pengetahuan atau pola. Dan itu nggak bisa lewat SQL. Meskipun untuk penyusunan data set ini mungkin kita juga butuh SQL. Tapi untuk mencari polanya kita tidak menggunakan SQL. Ya. Loh, Pak, apa ada Pak polanya? Ya ada lah ya. Anda misalnya bekerja menjadi sales misalnya. Atau ada orang yang Anda kenal sebagai sales kendaraan. Sudah kerja misalnya 20 tahun. Dia sudah memproses ribuan transaksi. Ya. Dari transaksinya itu ada yang cheatnya yes, ada yang cheatnya no. Ada yang macet, ada yang lancar. Nah, sebagai manusia, lama-lama dia itu kan akhirnya kayak titan ya. Kalau bahasa Jawanya itu titan. Oh, kira-kira orang yang cheatnya yes atau bayarnya macet, kreditnya macet itu di awal-awal itu kayak gini loh. Rivalnya itu seperti ini. Dia cenderung misalnya bercerai misalnya. Penghasilannya cenderung rendah. Lama-lama dia itu akan titen atau punya pola ya, bisa memisahkan. Ya, jadi ada pola yang membedakan transaksi yang cheatnya no dan cheatnya yes ya. Saya aja sebagai dosen, nah, itu ya punya feeling terhadap mahasiswa. Nah, bisa jadi kan mungkin ada mahasiswa saya yang nggak selesai kuliahnya, ada yang lancar, ya. Nah karena saya sudah lama jadi dosen, mungkin untuk mahasiswa yang semester awal-awal saya sudah punya feeling, waduh, anak ini kayaknya nanti repot ini,
kuliahnya bisa-bisa nggak selesai atau nggak lama, nggak atau lama ini. Meskipun masih di tahun awal, belum terjadi. Kenapa ya? Karena saya sudah punya banyak DPA, ya, sudah punya banyak DPA, sudah ada mungkin mahasiswa perwalian saya yang nggak selesai kuliahnya, banyak yang lulus. Nah, lama-lama ya saya juga kayak punya pola titen. Ya. Orang yang kerja di toko itu kan mungkin ada orang yang nyuri, ya nyuri barang, ada yang jadi ada yang kelas pencuri, ada yang enggak gitu. Nah, kalau orang yang sudah lama kerja, dia sudah mengalami mungkin banyak kejadian pencurian, dia itu tahu begitu ada orang masuk, wah ini patut dicurigai ini. Ya. Ini kayaknya ini kayaknya mau ngambil barang ini. Beda, dia kayak punya feeling ya. Jadi itu polanya. Ya. Dan polanya itu terbentuk karena dia sudah lama bekerja dan menemui banyak hal, ya. Nah, begitu juga tujuannya data mining itu seperti itu ya. Jadi kita mencari pola dari kelasnya. Nah, itu tujuannya. Ya. Nah, kita nggak bisa kalau pakai SQL, harus pakai algoritma data mining. Loh Pak, terus manfaatnya apa Pak kalau misalnya sudah ketemu polanya? Ya. Ada yang bisa membantu kalau misalnya sudah ketemu polanya? Apa manfaatnya? Mungkin saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa NIM-nya? Nama saya Residin, NIM 1061. 1061. Ya. Oke. Menurut saya kalau sudah ketemu polanya, kita akan bisa memprediksi untuk kedepannya gitu loh Pak. Jadi misalnya di kasus tentang cicilan motor ini, nanti kalau ada nasabah baru yang ingin mendaftar itu data-datanya itu bisa dimasukkan ke polanya yang tadi, terus kita udah tahu gitu sebelum kejadian bahwa ini akan cheat atau akan lancar seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi kalau kita sudah tahu polanya, kalau ada orang yang mau kredit kendaraan bermotor, ya, nah kita tanya dulu, kamu refundnya gimana? Marital statusnya gimana? Berapa penghasilanmu? Kita masukkan ke sistem. Nah, sistemnya itu kan sudah tertanam polanya kan. Nanti akan keluar. Wow, ini oleh sistem ditebak ini nanti ini akan nunggak ini. Wah, kalau gitu kan jangan ya. Terus misalnya oleh sistem diprediksi dia akan lancar berdasarkan polanya, oh diterima. Seperti itu. Ya. Jadi digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya meramalkan sesuatu, ya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Jadi yang sudah saya ceritakan barusan itu namanya klasifikasi. Jadi data mining itu ada beberapa bab, ya, ada beberapa topik. Ya, salah satu topiknya adalah klasifikasi, ya. Mencari pola kelas di dataset berdasarkan nilai atributnya. Ya. Jika polanya diketahui, maka digunakan untuk melakukan prediksi, ya, untuk data yang kelasnya tidak diketahui. Ya. Pencarian pola dilakukan menggunakan algoritma klasifikasi atau tidak manual. Jadi ketika mencari pola tadi itu Anda bukan berarti Anda harus mentelengi dataset, tidak, ya. Jadi untuk pencarian pola itu dilakukan oleh algoritma tertentu, ya, algoritma tertentu. Contohnya apa? Misalnya classification tree. Nah, itu nanti pencarian pola, bentuknya nanti outputnya situ seperti tree. Ya. Contoh lagi apa ya? Yang klasifikasi misalnya genus. Mungkin Anda pernah dengar produknya UGM itu yang bisa mendeteksi penderita COVID dari hembusan napas. Ya. Nah itu juga pakai klasifikasi ya. Atributnya apa? Atributnya ya ini apa namanya? Mungkin kandungan kimia dari udaranya itu. Katanya kan disuruh meniup
plastik gitu ya. Nanti plastiknya nanti diletakkan di sensor. Nah, itu proses pengambilan atributnya, mungkin kandungan gas A, kandungan gas B, kandungan bakteri seperti itu, atau bau gitu. Itu atribut-atributnya. Pola yang dituju apa oleh genus? Dia akan nebak apakah pemilik udara tersebut terkena COVID atau tidak. Dia menebak kelasnya. Loh, gimana kok genus bisa tahu? Nah, orang yang bikin genus itu sebelumnya sudah membuat dataset dulu, ya, mungkin dari ribuan orang sehat dan ribuan orang yang menderita COVID, ya. Yang sehat disuruh menghirup meniup plastik, ya, dianalisa kandungan-kandungan udaranya, ya, gasnya, atributnya apa saja diambil. Yang sakit juga. Nah, itu kan sudah ketahuan sehat dan sakitnya, ya, kena COVID atau bukan. Nah, terus dianalisa, oh kalau orang yang kena COVID, pola gas-gasnya itu seperti ini. Untuk orang yang sehat, pola gasnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu polanya, maka ini ya, nanti kalau ada orang yang belum ketahuan, katanya kan dipakai di kereta api ya, soalnya cepat dan murah dan akurat, lebih akurat dari rapid test, ya, dari rapid test. Cuman berapa? 30.000 gitu. Dan 3 menit. Nah, dimasukkan alat, ya sudah, langsung ditebak dia, karena sudah tahu polanya. Seperti itu. Nah, ini struktur datasetnya ya. Jadi ada kelas, ada atribut. Kelas itu satu kolom. Satu kolom itu merupakan apa? Apa yang ingin kita cari polanya ya. Di sini kan kolom cheat. Cheat-nya no, cheat-nya yes ya. Kita ingin mencari yang polanya no bagaimana, yang polanya yes bagaimana. Ya. Kemudian itu atribut ya. Atribut itu merupakan data-data yang kira-kira bisa digunakan untuk menebak cheat-nya. Misalnya kalau Anda mau dipinjam duitnya oleh teman, apa kira-kira yang kita jadikan pembeda? Ya. Waduh, dia anak orang kaya atau orang nggak punya ya. Dia raut wajahnya gimana ketika pinjam? Bagaimana omongannya? Nah, itu kan hal-hal yang Anda gunakan untuk apa ya? Membedakan orang yang curang atau orang yang jujur ya. Nah, itu namanya atribut. Seperti itu. Untuk pemilihan kelas itu sesuai dengan kasus yang akan dipecahkan atau apa yang ingin Anda cari polanya. Ya. Kalau genus kan ingin membedakan orang yang kena COVID atau tidak ya. Nah, jadi kelasnya itu ya kelas positif dan kelas negatif COVID gitu. Untuk atributnya ya kira-kira apa yang berbeda antara yang positif dan negatif? Ya. Dari atribut apa saja yang berbeda seperti itu. Kalau yang ini cheat-nya yes no, sepertinya yang membedakan itu refund, penghasilan, marital status, atau karakteristik data yang digunakan untuk menebak kelas. Ya. Terus dataset itu harus berupa data real ya, jangan data buatan atau data dummy. Data yang sudah terjadi sehingga kita tahu kelasnya dengan pasti. Ya. Jadi untuk genus ya ketika bikin datasetnya dulu, ketika mau mencari polanya, ya Anda harus mengumpulkan sekian ratus orang sehat dan sekian ratus orang yang terkena COVID beneran. Ya. Jadi sudah di swab test dulu. Jadi jelas kena COVID, jelas yang sehat mana. Terus disuruh meniup plastiknya. Nanti untuk atributnya mungkin ya saya nggak tahu ilmu biologi atau kimia. Mungkin kandungan gas metana, CO2, terus hidrogen, mungkin seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan. Oke, latihan. Ya. Perusahaan ABC ingin membuat aplikasi peramalan hujan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut diharapkan di pagi hari, user bisa meramalkan apakah nanti sore, apakah terjadi hujan atau tidak. Tentukan kelasnya, tentukan atributnya. Silakan.
Ada yang bisa bantu? Kelasnya apa, terus atributnya apa? Akal sehat saja ya, nggak usah misalnya sesuai ilmu cuaca. Kita kan bukan ahli cuaca. Ya, ada yang bisa bantu mungkin? Oke, kalau nggak ada, jadi kelasnya itu apa? Saya Pak mungkin Silakan. Namanya, ya ininya? 1037 Pak. Oke. Ya mungkin kalau kelasnya itu dia hujan atau tidak Pak untuk Oke, kelasnya. terima kasih. Ya, benar. Atributnya apa kira-kira? Untuk atributnya mungkin yang pertama itu suhu mungkin Pak. Suhu, terus apa kira-kira yang berpengaruh? Apalagi ya? Mungkin tingkat kekeringan apa? Tingkat Kelembapan. kekeringan, ya kelembapan mungkin itu juga. Warna awan mungkin ya. Iya. Kecepatan angin, ya seperti itu ya. Terus cara bikin datasetnya bagaimana? Mungkin buat datasetnya itu apa ya, melakukan ini mungkin Pak, pengukuran dari suhu-suhu itu tadi mungkin. Terus dijadikan baris-baris gitu. Oke, Misalkan dari pengukuran pertama hasilnya suhunya sekian dan kelembapannya sekian. Terus dicoba di lokasi yang berbeda itu suhunya berapa gitu Pak. Oke. Terus terjadi hujan beneran apa enggak? Gitu. Kelasnya juga harus kenyataan ya. Karena apa? Kita kan ingin tahu polanya. Kalau setelah tahu polanya, kita bisa nebak masa depannya, ya, memprediksi. Tapi kalau untuk dataset, baik atribut maupun kelasnya harus beneran, harus dari kenyataan. Ya. Ketika bikin dataset ya jangan menggunakan atribut yang apa tebakan, nggak bisa. Karena kalau kita mau cari polanya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Barusan Rio ya. Iya benar Pak. Oke. Nah ini tahapan klasifikasi ya. Jadi pertama-tama kita bikin dataset dulu ya. Kita ngumpulkan data-data ya. Atributnya kita kumpulkan, kelasnya kita kumpulkan. Jadi kelasnya harus asli ya, harus kejadian nyata. Bukan nebak. Jadi misalnya kita untuk kasus peramalan hujan tadi, kita mungkin ambil datanya dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Nah, itu kelasnya apa? Hujan atau tidak ya. Misalnya di Jember tanggal berapa? Hujan. Tanggal 1 mungkin hujan. Nah, pada tanggal 1 itu paginya berapa suhunya, berapa kecepatan anginnya, bagaimana warna awannya. Nah, itu harus kita kumpulkan dari kenyataan. Terus tanggal 2 kita kumpulkan juga. Tanggal 2 ternyata kelasnya tidak hujan. Suhunya bagaimana. Nah, itu harus kita kumpulkan dari kenyataan. Ya. Dataset itu harus atribut maupun kelasnya harus diisi dari kenyataan, bukan dari nebak. Ya. Nah, dataset itu kita bagi dua. Ya. Kita bagi dua. Ada yang menjadi training set, ada yang menjadi test set. Ya. Nah, training set itu kita gunakan untuk pencarian pola. Jadi yang kelasnya no, gimana polanya. Kemudian yang kelasnya yes, polanya bagaimana. Jadi dataset dibagi menjadi training set dan test set. Nah, dari training set kita mencari polanya menggunakan algoritma tertentu. Bukan kita ya yang mentengi datanya, bukan, tapi algoritmanya. Nah, setelah selesai itu akan keluar modelnya ya atau polanya. Polanya sudah ketemu. Ya. Nah, sekarang ada yang bisa membantu apa gunanya test set? Apa gunanya? Saya ingin menjawab. Oke, Fahrul, silakan. Iya. Kalau training set kan untuk mencari modelnya. Terus kalau yang test set itu untuk melihat seberapa efektif model yang telah ditemukan. Jadi berapa persen nilai benar yang telah diperoleh dari proses training. Oke, terima kasih. Iya, benar ya. Jadi test set itu harus gunanya untuk mengetahui berapa persen kebenaran atau keakuratan dari modelnya. Ya. Nah, test set itu sudah harus ada kelasnya juga ya. Kelas yang benar.
Nah, misalnya kita sudah menemukan modelnya dari proses training tadi, terus kita gunakan untuk nebak, ya. Jadi misalnya data 11, nah, kita tebak apa, cheatnya yes apa cheatnya no, ya. Nah, namanya tebakan kan bisa benar bisa keliru. Nah, kita bandingkan dengan kelas yang asli, kenyataannya seperti apa untuk 11 itu. Kalau sama itu kan artinya tepat tebakannya, ya. Kalau beda artinya nggak tepat. Nah, kalau sama itu benar. Kalau beda itu salah, ya. Nah, nanti di akhir kita hitung berapa total benar dan total salahnya tebakan kita. Ya. Nah, kita bisa menghitung akurasi atau berapa persen tingkat kebenaran dari sebuah model, ya. Ada yang akurasinya hampir 100% loh. Iris itu umumnya 100%, hampir 100%. Ya. Ada yang sulit banget. Contoh misalnya PIMA dataset kalau nggak salah. Nah, itu mungkin cuma 60%, 70% yang benar. Kalau 50% itu artinya 50-50 ya. 50% itu ngawur artinya. Ya kayak nebak awur-awuran itu ya hasilnya 50%. Ya, jadi harus di atas 50% klasifikasi atau model yang bagus itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tahapan klasifikasi yang pertama kita bikin training set, ya. Jadi mula-mula bikin dataset dari kenyataan, ya, dari kenyataan. Kita menentukan kelas, atributnya apa, terus kita mencari data dari kenyataan, dari historis, ya. Sudah jadi, kemudian di split. Nah, ada yang jadi training set, ada yang test set, ya. Untuk training set itu fungsinya untuk pencarian pola. Yang cheatnya no bagaimana, cheatnya yes bagaimana. Nah, kalau sudah ketemu polanya, kalau kita ingin tahu apakah bagus atau tidak polanya, nah kita harus testing, ya. Testingnya dilakukan pada test set, ya. Test set itu sudah ada kelasnya sebenarnya, kelas yang benar. Tapi kita tebak dan kita bandingkan. Kalau sesuai dengan kelas yang asli, maka dia benar, ya. Kalau nggak sesuai, keliru, ya. Nah, ini beberapa algoritma, ya. Nah, algoritma banyak. Untuk yang ada yang jenisnya base classifier. Kalau base classifier itu hanya satu. Ada yang jenisnya ensemble, ya. Kalau ensemble itu banyak. Gabungan dari banyak classifier, ya. Nah, kita di pertemuan kali ini belajar yang pertama, ya, classification tree atau decision tree. Nah, seperti ini. Untuk classification tree modelnya itu seperti ini. Jadi kalau sudah terbentuk polanya, itu digambar dalam bentuk apa? Dalam bentuk tree, ya. Jadi digambarnya dalam bentuk tree. Seperti ini hasilnya. Jadi pola dari default borrower, yes atau no, peminjamnya default itu macet, ya, kredit macet. Peminjamnya itu yes itu artinya macet. Kalau default borrowernya no, itu lancar peminjamannya. Nah, dicari polanya yang yes bagaimana, yang no bagaimana, bentuknya ya seperti ini. Bentuknya seperti tree, ya, kalau dalam teori graph itu tree, ya. Kemudian yang biru, yang bawah itu leaf node. Nah, itu digunakan apa? Untuk menentukan kelasnya. Yang biru no, yes no, ya. Ya. Kelasnya kan yes sama no aja kan. Kemudian untuk yang kuning itu splitting atribut, ya. Jadi untuk pengecekan nilai atribut. Nah, ini yang sudah jadi, ya. Nah, ini contohnya, ya, contoh lain bentuknya yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah punya model seperti ini, ya, bagaimana cara memprediksi? Jadi misalnya dari training set yang kiri, kita mencari polanya yang yes sama no gimana. Nah, ternyata polanya sudah terbentuk seperti yang digambar kanan ini. Kalau sudah ketemu kan kita harusnya bisa nebak, ya. Nah, gimana cara nebaknya? Oke, untuk data tersebut, ya, ada yang bisa membantu apa kelasnya kira-kira? Yes apa no? Untuk data yang di tabel, homeowner no, marital status merit, annual income
80.000, apakah dia masuk default borrower, kreditnya macet atau enggak? Oke, enggak ada? Silakan. Permisi Pak, yang jawab Pak. Oke, siapa NIM, berapa NIM-nya? NIM 1012 Pak. 10-12 ya. Itu kelasnya itu no Pak. No. Abiu ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Coba diceritakan Abiu gimana kok bisa no? Karena itu kan home ownernya no Pak. Nah, lalu itu masuk atribut ke MarST itu marital status. Marital status itu kan merit. Jika merit dia mengarahkan no Pak. Kan dia statusnya marital statusnya dia merit. Jadi langsung mengarahkan no. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi datanya dijatuhkan dari root-nya dari atas. Terus dicek di sini. Di sini kan atribut homeowner. Nah, homeowner-nya kalau yes langsung ke kiri, kalau no ke kanan. Ternyata dia ke kanan karena dia no. Nah di kanan itu dicek marital statusnya. Marital statusnya apa? Dia merit. Oh jatuh ke kanan. Nah kalau sudah masuk ke leave note yang warnanya biru itu, ya itu sudah selesai sudah. Dia langsung diprediksi kelas no. Default borrower-nya no ya. No itu lancar artinya. Seperti itu. Nah. Untuk yang ini, homeowner no, marital status single, penghasilannya 85. Homeowner no, marital status single, penghasilannya 85. Gimana? Ada yang bisa bantu? Homeowner no, marital status single, penghasilannya 85. Dia masuk yes or no? Saya izin menjawab, Pak. Ya, NIM-nya? 10.30. 10.30. Fitria ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Jawabannya yes, Pak. Yes ya. Karena kan tadi homeowner-nya no, jatuh ke kanan. Terus? Lalu marital statusnya itu single, jatuhnya jatuh ke kiri. Ya, terus? Lalu penghasilannya 85 itu jatuh ke kanan. Oke, jadi dia yes ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi kita belajar algoritma klasifikasi pertama kita yaitu classification tree. Ini anggap saja modelnya sudah jadi ya. Nah, permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu kan dari pola yang sudah dibentuk Pak. Misal kan seperti itu bentuk polanya Pak. Nah, kan setiap waktu itu pasti bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaannya gitu Pak. Bisa. Itu bagaimana Pak? Bisa. Jadi gini, misalnya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk polanya ya. Ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata polanya tersebut ini kok banyak kelirunya. Ya, jangan-jangan ini nanti perilakunya orang berubah-ubah ini, polanya berubah-ubah. Nah, kalau sudah akurasinya rendah, kita bisa melakukan prosesnya, kita ulangi lagi. Jadi kita ngumpulkan data lagi, kemudian kita cari pola yang baru lagi. Ya. Jadi bisa jadi memang perilaku masyarakatnya itu berubah. Sehingga bentuk tree-nya harusnya berubah. Itu bisa. Ya. Oke. Barusan siapa? Abiu Pak, NIM 1012. Oke. Abiu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini strukturnya ada leaf node, ada root paling atas ya. Itu merupakan entry point-nya pertama kali masuk ke sini ya. Untuk proses prediksi ya. Kemudian ada non-leaf ya. Nah, non-leaf itu yang kuning bawahnya. Itu untuk pengecekan ya, pengecekan nilai atribut. Nah, itu nanti diarahkan bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kemudian ada leaf node ya, node yang nggak punya anak. Nah, itu gunanya untuk memprediksi data. Jadi kalau masuk ke no ya no, dia prediksinya no. Kalau masuk ke yes ya prediksinya yes. Seperti itu ya.
Nah, bagaimana cara bikin tree ini kan sudah jadi. Masalahnya gimana cara bikinnya? Nah, cara bikin tree itu ada di tahap yang di kotak merah itu ya. Jadi tree itu dibuat di tahap itu. Jadi kita menganalisa kelas no, kelas yes itu polanya bagaimana menggunakan algoritma tertentu ya. Nah, decision tree sendiri itu banyak ya. Jadi kalau dunia ilmiah itu selalu berkembang, orang nggak bisa lulus S3 kalau nggak bisa menghasilkan penemuan baru. Ya. Entah nambahi dari pertemuan sebelumnya itu harus ada perbedaannya lah dengan kondisi ilmu yang saat ini. Jadi saat ini misalnya ilmunya nilainya 90, agar orangnya itu bisa lulus S3, maka dia harus bisa membuat penemuan baru meskipun kecil. Mungkin nambah dari yang sudah ada ya, atau memodifikasi yang sudah ada. Sehingga ilmunya itu nanti akan berkembang ya, ilmu data mining. Awalnya mungkin 90, sekarang skornya 91. Nah, makanya orang ilmu kalau barat itu berkembang terus ya. Kenapa? Karena sistemnya seperti itu. Orang kalau mau lulus S3, syaratnya itu harus mampu mengembangkan ilmu. Ya. Sehingga teori itu macam-macam variasinya ya. Data untuk decision tree aja variasinya ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali ini algoritmanya macam-macam. Han, CART, ID3, C45, SLIC ya. Nah, yang kita bahas di kelas itu yang paling dasar ya, itu algoritma Han. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan. Kita mau masuk ke cara untuk bikin tree-nya. Jadi inputnya adalah data trainingnya ya. Data trainingnya. Algoritma ini menerima input data training. Oke, yang pertama. Algoritma Han, ini yang termasuk yang paling tradisional. Ya. Kita punya data training, kita masukkan data training tersebut ke node T ya. Satu node T. Misalnya data trainingnya ada 200 ya, kita masukkan ke node tersebut. Kemudian kita cek ya, apakah dia murni atau tidak. Ya. Murni itu pengertiannya di sini apakah kelasnya sama semua. Jadi kalau murni itu kelasnya sama semua. Misalnya yes semua itu murni, no semua itu murni. Tapi kalau campuran itu nggak murni, ada yang yes, ada yang no itu tidak murni. Ya. Nah, kalau murni gimana? Selesai. Jadi tujuan kita adalah memurnikan data. T tersebut itu nanti itu selesai, kalau dia murni selesai, dia dianggap leaf node. Leaf node itu yang biru ini. Labelnya bagaimana? Labelnya ya sesuai isi kelasnya ya. Kalau no semua ya isinya no, labelnya no. Kalau yang data masuk ke sana isinya yes semua adalah labelnya yes. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau nggak murni? Kalau tidak murni, maka T itu akan kita belah ya. Kita belah. Kita belah berdasarkan apa? Berdasarkan nilai salah satu atribut. Ya. Jadi harus dibedakan ya, murni tidak murni itu kita lihat dari kelas. Untuk membelah atau split itu harus menggunakan salah satu atribut, jadi bukan kelas. Jadi kemurnian itu dilihat dari kelas, untuk nyeplit ambil atribut. Ya. Di split ya, misalnya homeowner. Nilainya kan yes atau no. Nah, artinya yang yes masuk dipecek ke bagian yang yes. Yang no masuk ke bagian yang no, seperti itu. Setelah itu apa yang dilakukan, Pak? Nah, ini algoritma rekursif ya. Balik lagi dia. Di tiap sub-sub pecahannya kita lakukan hal yang sama. Kita cek lagi ya. Apakah murni enggak? Kalau murni selesai sudah. Kalau enggak pecah lagi pakai atribut yang lain. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh ya, misalnya kita punya data training ini, ada 10 ya. 10 kita masukkan semua ke sini. Ke satu node ini ya. Oke. Di node ini datanya murni enggak?
Ada yang tahu? Kalau 10-nya kita masukkan ke sini, ke node A. Ada yang bisa bantu mungkin? Nggak ada? Oke, kalau datanya 10-10-nya kita masukkan ke satu node A, itu nggak murni ya. Murni atau nggak murni itu dilihat dari kelasnya. Default borrower. Kan ada yang no, ada yang yes, kan nggak murni. Ya. Yang kelasnya no adalah 7, yang kelasnya yes adalah 3. Nah, karena nggak murni, kita pecah ya, kita split node tersebut. Untuk nyeplit, kita pakai salah satu atribut, bisa home owner, bisa marital status, bisa annual income ya. Jadi misalnya kita split pakai home owner, ya artinya home owner kan nilainya ada yes, ada no. Yang yes itu masuk ke node sendiri, yang no kita masuk node sendiri ya. Jadi ingat, untuk nyeplit itu kita pakai atribut, untuk menghitung kemurnian kita pakai kelas, kolom kelas ya. Nah, misalnya kita pakai home owner untuk nyeplit, kan dia belum murni ya. Home owner nilainya bisa yes, bisa no ya. Jadi data-data yang home owner-nya yes itu masuk ke kiri ya. Yang home owner-nya no itu masuk ke kanan. Ada yang bisa menyebutkan data nomor berapa saja yang masuk ke kiri? Nomor datanya? Saya, Pak. Ya, sebutkan NIM. 1030. Oke, 1030. Silakan. Data yang masuk ke kiri itu data nomor 1, 4, dan nomor 7. Fitria Rahmawati ya? Iya, Pak. Oke, ya benar ya. Kenapa kok ke kiri? 147. Karena home owner-nya itu yes, Pak. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan yang home owner-nya yes tadi 147, kelasnya apa di sana? Kelasnya no, Pak. No semua ya? Iya. Nah, artinya untuk yang U, node U, itu sudah murni ya dia. Jadi untuk pecahan yang sebelah yes, untuk yang kiri itu murni. Sehingga selesai nanti. Nggak usah di-split lagi atau nggak usah dipecah lagi. Ya, seperti itu. Terima kasih. Jadi data nomor 147 itu masuk ke kiri karena home owner-nya yes ya, nilai home owner-nya yes. Dan ternyata yang masuk ke sana itu sejenis. Ya, yang satu kelasnya default borrower-nya no, 4 no juga, yang 7 juga no. Selesai sudah. Nah, itu nanti menjadi leaf node ya. Leaf node itu yang biru. Nah, ini ya. Labelnya apa? Labelnya ya dia kelasnya apa? Kelasnya kan no semua ya. Jadi labelnya no dia. Ya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang home owner-nya no itu ya sisanya kan 1 2 3 5 6 8 9 10. Ya. Datanya yang masuk ke no itu ya di node V ya. Nah, ternyata setelah dicek kelasnya, di sini kelasnya nggak murni ya. Jadi yang no ada 4, kemudian yang yes itu ada 3, kan campuran nggak murni. Seperti itu. Sehingga untuk yang V itu masih dilanjutkan split lagi ya. Splitnya pakai apa, Pak? Nah, splitnya itu pakai apa? Atribut yang lain. Ya. Kalau home owner sudah nggak bisa karena sudah dipakai kan ya di sana. Jadi pakai marital status atau annual income. Ya. Jadi ingat untuk penentuan kelas kita pakai kemurnian, kita pakai kelas untuk hitung kemurnian. Untuk split kita pakai salah satu atribut. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya untuk yang sebelah kanan tadi
yang titik kanan itu kan nggak murni ya, kita split lagi. Nah, kita split pakai atribut lain ya. Kalau home owner sudah nggak bisa, kenapa? Kan sudah dipakai. Yang masuk ke sana, yang ke kanan itu kan sudah yang home owner-nya no semua. Kalau di split pakai home owner ya nggak bisa-bisa lagi sudah. Ya. Nah, misalnya kita pakai marital status ya untuk split yang level kedua. Untuk yang kiri ini sudah selesai karena dia murni ya. Marital status. Nah, marital status itu nilainya itu bisa single, bisa married, bisa divorce. Misalnya kita bagi dua aja, yang single divorce masuk ke kiri, married masuk ke kanan. Ya. Nah, artinya datanya kita split lagi ya. Datanya kan tadi ada 7. Ya. Nah, 7 kita split lagi berdasarkan nilai apa? Marital statusnya. Yang single divorce masuk sini, yang married masuk kanan. Oke. Untuk data yang masuk ke single divorce, data nomor berapa saja? Data nomor 7, Pak. Triana ya? Iya. NIM 1033. Oke. Nomor berapa saja yang masuk ke single divorce? Data nomor 7. 7 kan tadi sudah masuk ke yang kiri ya. Sisanya 147 kan masuk ke home owner yes ya. Nah, yang sekarang kita mau nyeplit yang home owner-nya no. Yang masuk ke home owner no, yang sini. Nah, artinya sisanya kan 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, kita split lanjut dengan marital status. Ya. Artinya dari 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 itu nomor berapa aja yang masuk ke single sama divorce? Nomor 2. Nomor 2? Enggak ya, married ya? Bentar, Pak. Nomor 3. Ya kan, single. 9 sama 5. 9 sama divorce. Iya. Tapi itu yes. 8 ya. 10. Nah, 4 data ya. Masuk ke kiri sini. Ya. Terus sisanya masuk ke merit seperti itu. Nah, ternyata yang masuk ke merit itu ternyata murni sudah. Nah, kita cek ya. Yang merit itu yang nomor 2. Terus nomor 4 itu kan enggak. 4 itu kan sudah masuk ke yang default no tadi, apa home owner no tadi. 6, 2, 6, kemudian 9, 269. Yang masuk ke sini itu 269. Ya, di Oke, kan kita mau nyeplit yang ini toh. Ya. Oke, di split pakai marital status ya. Nah, ada yang single married ya, ada yang divorce. Maaf, single divorce, yang married. Yang married ternyata dari yang masuk ke V tadi itu semuanya sudah sejenis kelasnya. Jadi default borrower-nya no semua. Sehingga yang masuk ke sini ke default borrower-nya no, yang ke kanan ini, nah itu selesai sudah nggak usah di split lagi, ya, di split lagi. Dia langsung apa? No, diberi label no. Kenapa? Karena yang ada di sini semuanya kelasnya no sudah. Nah yang di sini itu masih campuran ya, isinya ada 4 data campuran seperti itu. Ya. Nah untuk yang ini kita split lagi dia sampai murni ya. Pakai apa? Ya pakai atribut yang tersisa annual income ya. Nah, untuk income itu kan angka di sini. Angka. Dan nilainya bisa berapapun kan kalau penghasilan. Kalau yang home owner kalau nggak yes ya no. Kalau marital status ya kalau nggak single married divorce. Nah, kalau annual income ya bisa berapapun ya penghasilan. Kita nggak bisa menentukan 100 sama 200.
Nah, makanya untuk yang annual income kita pakai batas. Nah, di sini batasnya 80 ya. Yang kurang dari 80 masuk sini. Yang lebih dari 80 masuk sini. Nah, ternyata yang kurang dari 80 cuma satu data, dia kelasnya no. Nah, jadi sehingga ini menjadi no nanti. Ya. Kalau yang ini juga sudah murni, ya sudah murni, dia kelasnya yes. Nah, sehingga ini nanti yes. Nah, selesai sudah untuk yang ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai proses membangun classification tree? Nggak ada ya? Permisi Pak, Silakan. izin bertanya. Kira. Untuk menentukan batasannya itu bagaimana? Apa? Batasan dari kurang dari 80 tadi. Biasanya dicoba-coba, Vira. Jadi ringnya apa namanya? Ringnya penghasilan itu berapa? Kita cek dari yang ring paling rendah. Misalnya ringnya penghasilan itu kalau Indonesia mungkin 2 juta sampai 20 juta lah. Nah, mulai dari misalnya 2 juta, 2 juta 100, 2 juta 200 seperti itu, dicek mana yang paling memisahkan data, yang paling memurnikan data. Ya. Jadi 80 itu batasnya adalah batas yang paling memurnikan data. Tujuan kita kan ingin agar anak-anaknya murni ya, kelasnya sejenis. Nah, jadi 80 itu merupakan batas di mana anak-anaknya bisa murni semua. Kalau digeser hasilnya kan bisa berubah itu. Malah nggak murni kan. Nah, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Nah, sekarang yang saya tanyakan, kenapa kok homeowner dulu? Kan bisa marital status dulu. Atau taxable income dulu. Bagaimana cara menentukan urutannya? Di sini yang pertama kali melakukan split, pertama kali split itu apa? Menggunakan homeowner. Kenapa kok nggak marital status dulu? Jangan-jangan yang paling bagus marital status. Urutannya yang pertama. Ada yang tahu? Nah, di sini, jadi memang ada teknik untuk menentukan urutannya ya. Jadi untuk pemilihan atribut yang digunakan untuk split pertama kali itu tidak random. Ada kriterianya. Ya. Jadi kenapa kok homeowner dulu? Nah, homeowner itu yang paling memiliki kriteria. Kenapa kok setelah itu marital status? Ya karena dia yang saat itu sudah kriterianya yang paling memenuhi. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas kriteria pemilihan atribut ya yang digunakan untuk split ya. Jadi urut-urutannya, kenapa kok homeowner dulu, kenapa marital status dulu, seperti itu. Jadi untuk memilih atribut split, ya kita memilih atribut yang menghasilkan apa? Split yang paling murni ya. Jadi tujuan kita itu kan mencari node yang isinya murni. Murni itu apa? Ya kelasnya sejenis ya. Kelasnya sejenis. Jadi yes semua atau no semua. Atau kalau campuran, maka perbandingannya yang paling murni itu apa? Jelas yang paling jomplang ya. Contoh misalnya kita mau beli susu lah. Susu. Tentu kalau susu ya kita ingin yang murni. Ya. Tapi kalau adanya campuran toh, tentu kita ingin yang paling murni di antara pilihan-pilihannya. Ya. Ada produk yang campuran susunya 9 liter, kemudian airnya 1 liter. Ada yang 5 liter susu, 5 liter air. Ya. Nah kita tentu milih yang apa? 9 liter susu, 1 liter air. Karena itu paling murni kan gitu. Ya. Nah, karena itu untuk sebelum melangkah ke pemilihan atribut, kita menentukan dulu atau mencari dulu cara untuk mengukur kemurnian data ya. Ingat kemurnian di sini itu diukur berdasarkan kelas ya, bukan berdasarkan atribut. Jadi berapa yang yes, berapa yang no. Ya. Nah, orang
itu ada yang ngukur pakai kemurnian, ada yang ngukur pakai ketidakmurnian, sama aja. Ada yang bilang misalnya ada gelas ya, terisi 3/4 air. Ada yang bilang 3/4 terisi, ada yang bilang 1/4 kosong, sama aja. Ya. Sama seperti similarity sama distance. Similarity-nya 0,75, distance-nya 0,25. Mana yang bagus? Sama aja. Ya. Itu menunjukkan kondisi yang sama kok. Nah, di sini untuk kemurnian, ternyata yang lebih populer itu menyatakannya dalam bentuk ketidakmurniannya, bukan dalam bentuk kemurniannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung ketidakmurnian? Jadi di sini kita pakai ketidakmurnian ya. Ada 3 caranya. Yang pertama gini, yang kedua entropi, yang ketiga misclassification error ya. Ingat ini dihitung dari kelas, bukan atribut. Ya. Jadi gimana untuk menghitung ketidakmurnian? Nah, contoh ya untuk yang seperti ini. Ya, saya ambil dulu pen tab. Oke. Ya, jadi misalnya saya punya sebuah node ya. Sebuah node di sini ada isinya ada kelas 0 dan kelas 1. Jadi kelas 0-nya itu ada 5 data, kelas 1-nya ada 5 data. Bagaimana kita menghitung ketidakmurniannya? Bisa pakai misclassification error ya. Di sini untuk kelas 0 itu proporsinya kan 5 dari 10 data kan ya. Kelas 1 itu sama, 5 dari 10 ya. Kan total datanya ada 10. Nah, sekarang untuk classification error kita menghitungnya pakai 1 minus ini yang paling besar mana dari 2 ini? Ya. Nah, kan sama, terserah jadi 1 minus setengah. 5/10 kan setengah. Hasilnya setengah ya. Jadi di sini untuk yang ini data ini itu ketidakmurniannya adalah setengah. Kemurniannya berapa? Ya setengah juga kan gitu. Ya. Nah, itu untuk classification error ya. Kemudian gini ya. Kalau gini cara menghitung ketidakmurniannya itu kita pakai 1 minus gini ya. Kemudian di sini untuk C0 itu kan setengah ya. Kita kuadratkan. Setengah kuadrat. Terus C1 itu juga setengah. Kan? Setengah kuadrat. Nah, inilah nilai gininya. Itu merupakan apa? Nilai ketidakmurnian. Kalau kita hitung 1 minus 1/4 plus 1/4 sama dengan 1 minus setengah. Jadi ketidakmurniannya kalau dihitung pakai gini ya juga setengah. Sampai di sini ada yang tanyakan? Sekarang gimana kalau entropi? Oke, untuk entropi saya lihat dulu rumusnya, agak lupa saya. Nah, entropi minus, oke. Kalau entropi itu sama dengan, tadi kan untuk yang C0 itu proporsinya kan C0 kan setengah ya. C1 juga setengah ya. Kalau entropi adalah minus setengah 2 log setengah. Nah, ini untuk yang punya C0 ya. Ditambah untuk yang punya C1 setengah kalikan 2 log setengah seperti ini. Nah, itu untuk misclassification entropi ya.
di sini lognya selalu pakai log basis 2. Ya. Kalau yang ini, nilai setengah awal dan setengah akhir itu didapat dari proporsinya, proporsi kelasnya. Ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, soal nomor selanjutnya. Ya. Di sini C0 berapa ini? Ada 9 dari 10 kan ya? C0-nya 9 dari 10. C1-nya sama dengan 1/10. Ya. Berapa ketidakmurnian dari node ini? Ini kan campuran kan ya? Nah, kalau pakai error, misclassification error, 1 minus, nah, antara 2 ini mana yang paling besar? 9/10 kan ya? 1 minus 9/10. Sama dengan 1/10. Nah, inilah ketidakmurnian dari node yang ini ya. Kalau pakai misclassification error. Terus kalau pakai gini bagaimana? Nah, kalau pakai gini, itu seperti ini. 1 minus, nah, untuk C0 kan 9/10. 9/10 kuadrat ditambah, untuk C1 kan 1/10. 1/10 kuadrat. Ya. Nah, inilah nilai gininya. Ketidakmurnian yang dihitung menggunakan gini. Ya. Oke, untuk yang entropi bagaimana? Nah, untuk yang entropi itu langsung aja. Minus, ini kan 9/10 untuk yang C0 ya. 9/10 kalikan 2 log 9/10 ditambah, ini kan yang C1-nya 1/10. 1/10 kali 2 log 1/10. Nah, seperti itu kalau ngitung ketidakmurnian pakai entropi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang ini kan kaitannya dengan algoritma Han tadi ya. Gimana kalau menggabungkan perhitungan ketidakmurnian ke dalam algoritma Han? Nah, untuk milih atribut, ini kan kaitannya dengan milih atribut. Ya, tadi kan yang kita gunakan itu home owner dulu kan yang pertama. Terus yang kedua marital status kan ya. Yang ketiga annual income. Nah, kenapa kok home owner dulu? Nah, kita untuk memilih atribut untuk split itu kan kalau di level paling atas itu kan ada 3 pilihan. Ya. Ya, ada 3 pilihan. Nah, kita pilih atribut yang apa? Menghasilkan gain paling besar di sini. Ya. Gain paling besar. Apa itu gain? Gain adalah apa? Ketidakmurnian. Di sini saya lambangkan I ya, ketidakmurnian. Ketidakmurnian parent dikurangi ketidakmurnian anak. Nah, jadi sebelum di-split berapa impurity-nya, setelah di-split hasilnya anak-anaknya berapa impurity-nya. Kita ambil atribut yang menghasilkan gain paling besar. Jadi selisih ketidakmurnian antara parent dengan anak yang paling besar. Ya. Jadi kita hitung satu-satu nanti. Ya. Contoh ini kita mau split. Alternatifnya ada home owner. Kemudian marital status. Ada annual income, ya. Nah, kita pilih yang mana? Nah, pertama-tama kita tentukan dulu perhitungan impurity-nya ya, misalnya misclassification error. Boleh pilih manapun. Misclassification error. Nah, terus untuk home owner, kita split datanya. Misalnya kalau
di split pakai homeowner. Nah, itu yang homeownernya yes masuk sini, no masuk sini. Nah, itu kan anak-anaknya itu anak 1, anak 2. Ya. Nah, kita hitung impurity tiap node. Untuk orang tua misalnya parent-nya adalah 0,6 ya. Untuk anak-anaknya gabungannya misalnya 0,4. Gain-nya berapa? Gain-nya itu selisihnya 0,6 dikurangi 0,4. Nah, jadi untuk homeowner gain-nya adalah 0,2 seperti itu. Sama untuk marital status kita coba juga ya. Marital status kita coba juga. Misalnya di split pakai marital status, single divorce, terus married ya. Untuk orang tuanya kita hitung ketidakmurniannya, misalnya ini 0,7. Terus anaknya gabungannya berapa? 0,3. Kita hitung selisihnya 0,4. Nah, untuk marital status 0,4. Ya. Kemudian untuk annual income misalnya 0,1. Nah, kita sudah selesai menghitung gain-nya ya. Kita ambil yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi misalnya marital status. Maka untuk split pertama kali kita pakai marital status. Nah, itu gunanya ya. Perhitungan impurity. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mari.